Tidak ada seperti Allah dan kita sehingga Mustafa Allah Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa pada keluarganya, sahabat, kemudian kami yang sampai kepada kita yang mudah-mudahan kita pun susah berkumpul di tempat ini nanti di hari kiamat semoga saya atur sebagai umatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam kajian kita malam ini, insya Allah kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini kalau di dalam tertibul mushaf ini ditulis dalam nomor surat yang ke-82. Diturunkan ini ayat sejatinya kalau di dalam tertibul mushaf ini kan setelah surat At-Takwir. Tapi sejatinya di dalam Tartibul Nuzul itu diturunkan setelah surat An-Nazi'ah. Kalau Tartibul Nuzulnya. Tapi di sini setelah surat At-Takwir. Ini surat terpakat para ahli tafsir diturunkan di Makkah. Jumlahan ayat 19. Kenapa ini dalam Tartibul Mushaf ini surat ditulis setelah surat At-Takwir? Karena memang dua-duanya ini sama-sama menjelaskan tentang huru-haranya kiamat. Makanya ada kesinambungan. Surat yang kemarin dalam surat At-Takwir juga menjelaskan tentang kiamat, dan di dalam surat ini pun Allah kembali menyikapi tentang masalah itu. Bahkan di dalam surat Al-Infitar ini Allah sebutkan ada 4 kejadian yang dahsyat yang akan terjadi di yaumil kiamat. 2 kejadian di langit, yang 2 kejadian di bumi. Maka ini ayat berarti menjelaskan kepada kita akan perubahan alam sekaligus rusaknya dunia ini. Nah, dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas dulu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat. Ini 2 hal terjadi di atas semua. Pertama kata Allah, idzas samaa'u fatarat. Ketika langit infatarat, terbelah. Makanya disebutkan surat Al-Infitar itu terbelah, artinya terbelah. Kenapa ini pertama kali dijadikan dari atas dulu? Yang pertama langit terbelah dulu. Kemudian yang kedua wa idzal kawakib. Dan ketika bintang-bintang intasarat, berjatuhan. Langit terbelah, bintang jatuh. Ini kan di atas dua-duanya. Karena memang langit ini kan ibaratnya atap. Bumi ini adalah bangunannya. Secara logika kita, kalau mau menghancurkan rumah, itu biasanya dari bawah dulu, dari atas dulu. Hah? Biasanya atas dulu kan, turunkan atapnya, baru robohkan bawahnya. Itu logika kita di bumi. Nah, sejatinya logika itu masuk juga ke dalam tahap penghancuran dunia. Jadi terjadinya huru-hara kiamat itu di area atas dulu. Buminya terbelah, langitnya terbelah dulu, bintang jatuh, baru dari bawah nanti hancur. Bahkan Allah sebutkan idzas sama, ketika langit yang fatarat terbelah. Kenapa mesti terbelah itu langit? Karena linzulil malaikat, malaikat turun semua nanti. Kan sekarang banyak malaikat di atas. Malaikat di atas langit itu luar biasa, banyak sekali. Makanya malaikat dengan makhluk itu lebih banyak sebetulnya malaikat itu. Lebih banyak. Nah, nanti itu semua turun. Kenapa turun? Karena memang langitnya roboh. Langitnya roboh. Malaikat turun semua. Berarti ikut malaikat pun juga ikut kiamat juga kan? Ya sama ikut juga. Malaikat pun juga sama ikut kiamat juga. Yang sekarang disuruh sujud sampai kiamat. Yang sekarang lagi ruku-ruku, yang bertasbih-tasbih terus disuruh oleh Allah sampai hari kiamat. Nanti ketika kiamat ya ikut juga roboh. Beres berarti. Tugasnya malaikat itu semua. Turun semua malaikat itu, makanya terbelah lagi. Bahkan ada beberapa pintu nanti tulang itu terbelahnya lantaran turunnya malaikat itu. Dari sekian banyak malaikat itu kan yang tersisa cuma 1 nanti malaikat itu. Malaikat mana? Malaikat Israfil. Yang tersisa 1.
Bahkan semua ketika alam panah itu beres, semua malaikat pun juga ikut mati, manusia ikut mati, semua yang dihidupkan oleh Allah, makhluk Allah semua mati, rusak semua. Cuma satu aja. Kata malaikat Israfil, ya Rabb, semuaan sudah beres. Semua tidak ada lagi makhlukmu. Kata Allah, engkau bukan makhluk kami. Ini malaikat Israfil laporan ke Allah bahwa semua makhluk telah selesai. Kata Allah, engkau bukan makhluk kami. Berarti makhluk engkau juga sama, harus mati juga. Malaikat Israfil pun juga harus mati juga. Makanya di dalam satu keterangan, ketika sudah beres semuaan makhluk, tinggal malaikat Israfil. Karena kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu rusak illa wajha, kecuali zat Allah satu. Kecuali zat Allah tinggal satu. Nah, paham sudah? Malaikat Israfil itu berarti kata malaikat Israfil, ulun pun harus mati. Berangkatlah ke sebelah barat. Apa yang dilakukan itu? Tidak lain adalah mencabut nyawanya sendiri. Bahkan ketika malaikat Israfil ketika mencabut nyawanya sendiri itu berteriaknya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Dakwahul Akhbar, kalau seandainya makhluk bumi pada waktu itu masih hidup semuaan, mendengar teriakan malaikat Israfil nyabut nyawanya sendiri, mati semua. Bakal mati semua. Saking kerasnya itu malaikat Israfil. Setelah itu baru malaikat Israfil nanti hidup lagi duluan. Setelah lama, kan sudah kita bahas di surat An-Nazi'at. Tidak perlu diulang lagi nanti habis waktu. Setelah langit terbelah, turunlah bintang. Sebagaimana kemarin sudah disinati kan, dalam surat At-Takwir itu bintang-bintang itu kan punya peredaran masing-masing. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Al-jawaril khunnas itu bintang yang disebutkan oleh Allah yang selalu beredar, al-khunnas yang selalu terbit dan mundur. Itu kan bintang-bintang semua. Nah, nanti itu bintang semua turun. Wa idzal kawakibu intasarat, ketika bintang-bintang itu turun. Kan bintang ini besarnya itu kan menurut ilmu perbintangan astronom itu kan lebih gede daripada bumi kan. Menurut astronomi itu lebih besar daripada bumi. Sekarang oleh Allah dijatuhin, bukan hanya satu, semua. Bayangkan begitu. Jangankan bintang jatuh, ini meteor aja. Meteor lepas dari atmosfernya gitu, masuk ke bumi. Kan apa yang terjadi di bumi itu? Berlobangnya bumi itu bukan main. Itu meteornya aja. Ini bintangnya jatuh ke situ. Nah, makanya ketika itu bintang jatuh, kena ke bumi, langsung tuh wa idzal biharu fujirat. Dan ketika lautan-lautan fujirat diluapkan. Kenapa meluap? Lantaran bintang jatuh ke langit, airnya langsung gitu kan, menghampas gitu. Nah, ketika ini bendanya jatuh ke laut, maka otomatis kan air laut diterempas ke atas. Nah, kalau sudah ke atas pasti legarnya mana? Benar. Itu. Ini dari atas ya, pantas mau besar juga gelombangnya gitu nanti. Kan dari sekarang aja, kalau ada terjadi gelombang di dalamnya itu, ketika pergerakan kerak bumi seperti tsunami itu kan, pergeseran kerak bumi itu amblas di dalam. Itu air masuk ke dalam. Ketika itu balik lagi ke atas. Nah, sudah ada balik lagi ke atas baru berhempas. Kan 9 skala Richter. Kenanya juga kayak gitu. Berapa meter tuh ke atas? Itu baru dari perutnya saja, perut bumi. Apalagi kalau seandainya ada benda yang jatuh ke situ lalu berhampas di situ. Ini lebih dahsyat lagi. Makanya dua kejadian ini dahsyatnya luar biasa. Ketika itu jatuh menimpa ke laut, wa idzal biharu fujirat. Ketika laut itu diluapkan oleh Allah, lantaran semua yang di atasnya jatuh ke situ. Nah, di atas sudah jatuh, masuk ke bumi, rusak sudah bumi. Makanya lautan jadi rusak. Nah, ketika lautan itu sudah jadi rusak, bahkan bisa bercampur antara air tawar dengan air asin, semua jadi bercampur, wa idzal qubur bu'tsirat. Berarti melempar ke darat. Kata Allah, ketika kuburan-kuburan bu'tsirat dibongkar semua. Berarti kan melempar ke darat. Kenapa bisa jadi keluar semua yang ada di kuburan? Lantaran buminya jadi muncrat ke atas. Bumi jadi terbalik. Lantaran ada goncangan dari laut yang besar tadi, sehingga buminya bergetar jadi goncang semua. Yang akhirnya yang ada di perut bumi berubah jadi ke atas. Bu'tsirat itu kulibatil turab, jadi terbalik ke tanah, itu bu'tsirat. Kan kalau sekarang ini semua yang ditanam kan di bawah.
Nanti kalau seandainya digetarkan bawahnya, otomatis dia terpental ke atas. Jadi keluar semua. Berarti dihempaskan semua yang ada di perut buminya, dihempaskan. Itu baru mayatnya aja, yang meninggalnya aja. Belum yang dikerak buminya, larvanya itu, atau apa tuh udus gembelnya keluar juga semua. Makanya di surat yang sering kita dengar itu, ila zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi goncangkan dengan goncangan yang sangat keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluarlah apa yang ada dalam perutnya. Beban beratnya bumi keluar semua. Timah keluar, emas keluar. Pokoknya yang dipuja-puja sekarang itu keluar semua. Tidak ada lagi gunanya di situ. Tidak ada lagi gunanya di situ. Berarti 4 nih kejadiannya. 2 di atas, 2 di bawah. Hancur sudah. Nah, ketika itu sudah terjadi, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka kata Allah, alimat nafsun, maka semua diri, semua jiwa akan mengetahui ma qaddamat, apa yang dilakukan, wa ma akharat, atau wa akharat, dan apa yang dilalaikan. Yang dilakukan ataupun yang sudah dilupakan, semuanya akan terketahui. Setelah proses itu berjalan, proses itu berlalu, maka semua akan menjadi mati. Beres selesai. Kalau sudah seperti itu, apa yang tadi yang kita pikirkan? Makanya kalau kita lihatin ayat-ayat seperti ini, memang ini satu ayat yang harus menjadi perhatian penuh bagi kita, bahwa kita adalah seorang muslim, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian ini pasti tidak akan lagi ragu. Selalu aku cintai, genggam erat tangan ini. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Maka semua diri akan mengetahui itu. Mengetahuinya di mana? Mengetahui semua apa yang dilakukan itu tafsilian ya. Tafsilian itu secara terperinci. Sebab kan mengetahuinya apa yang kita lakukan itu ada 2. Kata ulama ijmali, ada secara tafsir. Pengertian yang dimaksudkan akan diperlihatkan apa yang kita lakukan itu, pertama ada yang pengertiannya secara ijmali. Apa yang kita lakukan itu akan terlihat secara global. Di mana? Ketika kita menjelang sakaratul maut. Ketika menjelang sakaratul maut, itu kelakuan akan diperlihatkan secara global. Ini adalah orang yang akan sa'adah, bahagia, diperlihatkan oleh Allah tempatnya. Yang ini orangnya misalkan ahli neraka, diperlihatkan oleh Allah tempatnya. Kenapa diperlihatkan surga? Kenapa diperlihatkan neraka? Karena diperlihatkan globalnya. Tidak diperinci. Kita baik. Tidak diperinci kebaikan kita apa. Pokoknya sedekahnya, sholatnya, zakatnya dan sebagainya tidak diperinci. Cuman kata Allah tempat munah di sana. Itu disebut. Ada orang yang kelakuannya jahatnya minta ampun. Pokoknya enggak tahu, pokoknya lagi susah. Uang apapun disabetnya gitu. Pokoknya dana bansos sikat habis. Begitu dia mati, hanya diperlihatkan oleh Allah, nih tempatnya neraka. Tidak disebutkan lantaran apa bisa ke sana. Ya hanya bansos saja mungkin yang dilipat gitu. Apapun nanti kejelekan itu nanti akan ditafsir. Cuman ketika sakaratul maut, Allah lihatin itu. Nih surga, nih yang neraka. Ketika dia melihat lambangnya surga yang diperlihatkan oleh Allah, maka dia keluar ruhnya itu dengan nikmat. Cepat sekali. Bahkan tidak terasa. Saking nikmatnya apa yang diperlihatkan oleh Allah, sampai-sampai enak gitu, tersenyum gitu. Sakaratul maut itu kan sakit itu. Rasulullah itu ketika sampai keluar keringat gitu. Ketika sakaratul maut. Tapi itu semua kalau orang-orang yang mukmin yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika di sakaratul maut itu tenang. Tenang. Bahkan kata guru saya, tapi saya sendiri juga belum pernah lihat karena memang kalau mandiin yang mandi itu kadang-kadang saya mandiin dari atasnya aja. Kalau yang bawahnya nggak pernah lihat. Itu saking nikmatnya orang mukmin, kenapa harus dimandiin? Di samping pertama ada memang hukum yang harus kita lakukan kepada mayit gitu kan. Pertama kan mandiin, kedua ngapain, ketiga nyolatin kan, keempat nguburin. Itu kewajiban kita yang itu. Nah ternyata rahasianya yang dibalik itu semua juga
Karena orang mukmin itu ketika dicabut nyawa saking nikmatnya, keluar ruh sampai air mandinya keluar. Tidak air mandi. Kenapa dilambangkan dengan itu? Karena kan kenikmatan dunia itu salah satunya kan itu. Betul ya, Pak? Hah? Mana? Salah satu kenikmatan dunia itu kan itu. Kan ada 3 kenikmatan dunia. Ukulul lahmi, rukubul lahmi, idahulul lahmi. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah dunia itu 3. Pertama, rukubul lahmi. Pertama, ukulul lahmi, makan daging. Enak. Oh, seduniaan baru butuh pengen makan daging. Yang kedua, rukubul lahmi, nunggangi daging. Maksudnya itu berkuda. Kalau dulu kan sebelum ada mobil, ada kendaraan yang kita pakai sekarang kan kuda, onta, gitu kan. Kan itu nunggangi daging tuh. Daging onta, daging kuda kita tunggangi, daging sapi gitu. Kalau sekarang kan ganti kudanya enggak. Kalau sekarang onta, gitu. Sebagainya motor, mobil. Mata dunia. Yang ketiga, tidak perlu lagi. Masukkan daging. Nah, ini enggak perlu bahas. 17 tahun plus. Ini kenikmatan dunia diberikan oleh Allah. Keluar itu nikmat. Makanya ketika sakaratul maut itu diberikan kenikmatan itu lagi. Sampai keluar sini. Gitu. Tapi saya belum pernah lihat. Waktu mandi itu kadang-kadang suruh aja bininya suruh bersihkan. Tapi itulah seperti dikatakan. Nikmat. Adapun orang-orang yang kafir diperlihatkan oleh Allah siksaannya secara globalnya. Begitu mau dicabut dilihatin oleh Allah. Makanya ketika dilihatin oleh Allah, tempatnya gersang, tempatnya nggak enak, dia nggak mau. Akhirnya, berbulut dengan malaikat sampai melototkan matanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai melotot matanya. Kenapa? Lantaran takut karena tempat baliknya dipaksa mau ke sana. Nggak mau. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu. Karena kita tidak tahu ya. Coba kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan senyum, meninggal dalam keadaan enak, rumahnya sejuk gitu. Aduh, senang. Bini kita pun mungkin nyaman punya surga kita yang terakhir kali. Coba kalau kita kebalik, udah mata blok, bingung mana. Begitu kita disuruh bininya nyium, mau. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan kita melakukan ibadah. Nah itu secara ijmali. Adapun yang kedua, ada tafsir. Dari mana ini? Nanti setelah dibangkitkan oleh Allah, lalu disuruh baca suhufnya, disuruh baca amal perbuatannya. Nah di situ baru secara terperinci. Engkau masuk ke dalam surga nih hisabannya. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, semua aktivitas kebaikannya diterima oleh Allah. Walaupun ada yang salah, tapi ditutup oleh Allah. Itu tafsiri. Sekecil apapun yang kita lakukan daripada kebaikan, disebutkan kok. Secara tasmilinya seperti itu. Begitu juga dengan orang-orang yang dijadikan oleh Allah ahli syaqawah, ahli celaka. Diperinci satu persatu. Kenapa? Karena ini akan memperlihatkan keadilan Allah. Kalau Allah tahu-tahu masukin aja neraka. Kata orang yang masuk ke neraka ini, salahnya apa? Kenapa kan? Tapi kalau digitukan oleh Allah diperinci satu persatu, baru ingat tuh. Ternyata kalau ini ngambil ayam orang. Satu, nggak dipenjara, malah disebutin orang gila. Satu kejahatan yang memang perlu keadilan Allah. Orang yang dibunuhnya sudah meninggal, syahid. Tapi ini kan harus ada keadilan Allah. Walaupun sekarang dia lolos, lantaran diakuinya sebagai orang gila, tapi di hadapan Allah nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Tetap aja Allah tahu ini orang gila atau orang waras. Makanya hati-hati ya. Karena salam jaga pada guru-guru nih. Yang datang ke sini tuh jaga yang baik lah. Nanti ada orang yang gangga. Gak beres juga. Kalau orang biasa hilang, ya banyak aja gantinya. Kalau para kiai para ulama yang meninggal, butuh puluhan tahun membina jadi kiai itu. Membunuh seseorang yang biasa, yang mudah saja karena banyak gantinya. Kalau kiai para ulama yang sudah masuk apalagi hafalan Quran itu perlu waktu itu, penggantinya itu. Makanya jaga baik-baik. Di akhir zaman ini kiai ini makhluk langka. Kalau nggak dijaga nanti punah.
Kalau punah bahaya. Mautul alim, mautul jahil kan begitu. Jadi meninggalnya orang alim itu hidupnya orang bodoh. Kalau hidupnya orang bodoh, wah susah kan? Nggak ada lagi yang menunjukin jalan siratal mustaqim. Mautul alim, mautul ala, meninggalnya orang alim, alam dunianya mati juga. Itu bahayanya. Makanya titip para aulia Allah, jaga baik-baik. Kitanya, kalau aulia Allah sih tidak butuh. Kalau aulia Allah sudah dirinya sudah ditasarufkan ke Allah. Tapi kitanya jaga baik-baik ya. Kalau ada kiai, para ustaz di lingkungan kita, jaga baik-baik. Karena memang akhir zaman itu bukannya makin baik sih, makin ngaco. Nah, kalau sudah macam seperti ini, nggak perlu khawatir ya. Jadi kalaupun misalkan mereka lolos tidak terjerat hukum dunia, nggak masalah. Nanti juga semua apa yang dilakukan itu akan ketahuan juga yang dilakukan. Dilupakan begitu saja. Datanya dibakar habis sampai nggak ada lagi perlu dataan misalnya. Nggak apa-apa, itu hukum dunia saja. Tapi catatan di Allah tetap ada. Catatan di Allah tetap ada. Makanya ketika semua orang akan mengetahui semua perbuatan yang dilakukan, baik semua yang dilakukan itu tahu atau memang sudah dilupakan, Allah ingatin lagi tuh. Kata Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Insan yang dimaksud ini siapa sih? Dalam Al-Qur'an, kalau kalimatnya itu biasanya insan, itu biasanya yang dituju orang kafir. Sebab kalau seandainya Allah itu menyeru orang-orang mukmin, itu biasanya bukan kalimatnya bukan insan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, biasanya begitu. Jadi kalau kalimatnya ya ayyuhal insan, berarti orang-orang kafir. Walaupun ada ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud insan di sini adalah setiap manusia, baik mukmin atau kafir, itu insan. Diseru oleh Allah. Kata Allah, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang membuatmu menipu Tuhan? Padahal Tuhan itu Al-Karim, yang maha mulia, yang maha baik. Kenapa kau menipu? Dengan apa? Asiyatahu, dengan engkau bermaksiat kepadanya. Padahal Tuhan itu maha baik. Baiknya Allah di mana? Alladzi khalaqaka. Pertama, baiknya Allah, karimnya Allah yang telah menciptakanmu, kata Allah. Bukan hanya diciptakan oleh Allah, wasawwaka, disempurnakan engkau. Adalah bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seimbang. Adalah itu seimbang. Tubuhnya seimbang. Jadi kalau seandainya dia berdiri, enak. Itu adalah itu. Jadi ada yang mengatakan adalah atau adalah bintasbih atau bintasbih. Jadi kejadian kita ini emang sebenarnya lihatin. Allah jadikan kita tangan. Ini tangan itu nggak lebih panjang daripada kaki kan? Coba kalau seandainya tangan lebih panjang daripada kaki, nggak elok kelihatannya. Sebab kalau tangan lebih panjang daripada kaki, itu sama saja berarti dengan monyet kan gitu. Atau sebaliknya, tangannya pendek, kakinya jauh panjang, nggak elok juga. Percis kan ngomong. Allah ini bijaksana yang luar biasa. Jadikan tubuh kita itu indah. Makanya pantas Allah sebutkan di dalam hadis fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna itu indah dipandang. Muhanya bagus, muhanya cantik, hidungnya, mulutnya, semuanya dibedakan. Itu kan karimnya Allah. Sekarang Allah sudah ciptakan kita seperti itu. Kenapa kata Allah, "Ma gharraka"? Kenapa engkau menipu Tuhan? Ketika Tuhan menyuruh kita beribadah, enggak mau. Ketika menyuruh kita zakat, enggak keluarin. Disuruh puasa, enggak mau. Dipanggil oleh Allah supaya mendapatkan kebahagiaan, enggak datang juga. Hayya 'alal falah, enggak mau datang. Padahal Allah nyuruh kita ini menyebut kebahagiaan. Nah, itu orang macam seperti itu ketipu. Ketipu itu. Di mana letak ketipunya? Sebab semua yang diberikan oleh Allah itu karimnya Allah. Ketika Allah karim, Allah membentuk kita. Kata Allah bahkan fi ayyi suratin masya'a. Allah bentuk dalam bentuk apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Rakkaban, disusun oleh Allah. Disusun oleh Allah. Bentuk kita disusun. Ini kan salah satu bukti Allah memberikan keterangan kepada kita supaya kita disadar.
Susunan Allah itu luar biasa kan? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini asalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, kan itu penyusunannya enggak langsung bin salabin kan? Memang Allah bisa saja kun fayakun. Allah menghendaki fayakun jadi. Tapi kan proses. Apalagi kita sekarang ini sudah berapa tahun kita nih? Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Ada nggak 80 sih? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau 70? Belum? Belum ada? 60-an? Banyak 60? 67? Masya Allah. Alhamdulillah 67. Hampir mendekati 70. Paling lama 67. Itu dari proses awal ketiadaan kita sampai 67 sekarang ini, itu kan proses yang panjang itu. Bahkan kita tahu bahwa dalam pembentukan kita ini kan ada DNA. Jadi seperti dalam ilmu kedokteran itu kan ada kromosom. Dalam tubuh kita ini semua mempunyai kromosom. Dalam ilmu kedokteran kromosom kita itu jumlahnya 46. 22 ini pasang kromosom somatik. Yang satu disebutnya itu pasang kromosom seks, atau dengan kata lain biasanya ilmu kedokteran XX dan XY. Nanti kan? Soal apa ada dokter? Ada dokter? Hah? Maaf saya kalau salah. Ada dokter kan sini? Dokter kandungan? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu biasa dokter kandungan tahu. XX sama XY itu biasanya kan XX laki, XY perempuan. Nyatu tuh di situ. Terjadinya kromosom itu. Dalam itu dua itu terjadi DNA. Yang mana DNA ini adalah cikal bakalnya yang membentuk adanya di seluruh tubuh kita. Jadi yang menentukan dari rambutnya bakal jadi hitam, jadi pirang, jadi merah, mukanya jadi hitam, mukanya jadi sedang, sawangnya sawang matang, sawang busuk. Nah, itu dari DNA kan? Siapa yang menciptakan itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri saja ketika badan kita hancur mau diidentifikasi, kan nggak ada satupun yang bisa kecuali tes DNA. Yang paling final itu adalah tes DNA. Kenapa? Lantaran asal muasalnya kita itu bisa dibentuk dari situ. Tes DNA. Tapi bukan darah merah, tapi darah putih yang diambil. Hebat Quran. Masya Allah. Allah berikan kita ilmu yang paling dalam juga. Semakin dalam, semakin di sana, semakin ngertilah kita bahwa kita ini lemah. Allah biasa. Dulu ada kan kapal Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak Bogor. Ada tuh. Pada wis. Wis satunya. Anda tanya jawab lagi. Ya, ada yang tanya ke dulu? Memang waktunya kalau jam segini tanya jawab susah. Sedikit ya. Itu waktu yang terjadi supaya jatuh itu kan semuanya tidak bisa diidentifikasi. Pilotnya hancur, co-pilot juga hancur, yang dibawa wartawan semuanya nggak bisa dilihat kita. Kenapa lantas bisa diungkap semuanya? Ini si A, namanya ini si B, mayatnya ini si C. Lantaran tes DNA. Baru kelihatan di sini. Nah inilah rahasianya. Makanya Allah kenapa menyebutkan maka Allah bikal karim. Kenapa engkau menipu Tuhan? Sedangkan engkau itu telah diciptakan oleh Allah. Adalah tersusuk. Bahkan bukan hanya maksiat saja, kalla bal tukadzibun, bahkan engkau membohongkan dengan adanya kiamat. Tidak percaya. Seperti ateis tidak percaya sama sekali. Bukan hanya kiamat, Tuhannya pun tidak percaya. Itu. Padahal andaikan mereka itu kita tanya, misalkan kita kasih buku dia, ini buku, catatannya banyak, penuh semua. Di situ ada pengarangnya. Kita tanya, kira-kira ini buku bisa nggak? Tahu-tahu jadi? Bisa nggak? Pasti jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia berpikiran bahwa ini ada yang menulis. Begitu juga dengan kejadian kita. Kalau seandainya orang ateis itu tidak percaya dengan Tuhan, apa mungkin kamu itu tahu-tahu ada lagi tanpa ada proses? Makanya nggak bakal bisa ngelak. Kalau seandainya mereka itu mau mengakui secara jujur bahwa awalnya penciptaan mereka itu ada yang menciptakan, pasti akan salah. Pasti akan salah. Nah, jadi seperti itulah penciptaan kita ya. Ini belum selesai.
Karena kita ini dihadapkan dengan sesuatu yang memang harus digali oleh kita untuk menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini sudah saya. Jadi pertanyaan mungkin agak cancel karena memang waktunya cuma 30 menit gitu. Kecuali kalau habis maghrib langsung aja. Salah ya. Mungkin lain waktu kita pertanyakan lagi ada asas jawaban. Makanya kalau saya nggak isi di Kurita itu biasanya kalau guru-guru yang lain kalau giliran saya ngaji, jam 6 10 menit itu nggak boleh selesai. Mesti aja setengah 7 harus selesai. Juga memang perlu bahasan yang banyak waktu untuk tafsir. Mohon maaf binatang dan kekurangan, insyaallah kita ketemu lagi di kajian yang sekarang. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. Tawassalna ila 'ilmin tawassalna ila 'ilmin anta rizqana wasi'an wa rizqana aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.